Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan sedikit kisah sejarah perjalanan hidup dari salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia yang sangat berpengaruh besar dalam sistem militer Indonesia. Beliau bernama Abdul Haris Nasution. Saksikan videonya sampai selesai ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Tanggal 3 Desember tahun 1918 sampai 6 September tahun 2000 adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Dia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia. Dan dia tetap di militer selama gejolak berikutnya. Dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, dia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Di bawah Presiden Soeharto, Abdul Haris Nasution lahir dari keluarga Batak Mandailing di desa Huta Pungkut. Dia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Dia menjadi anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL. Tetapi setelah invasi Jepang, dia bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia mendaftar di Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda dan bertempur selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, dia diangkat menjadi Komandan Divisi Siliwangi, unit gerilya yang beroperasi di Jawa Barat. Setelah Revolusi Nasional berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai dia diskors karena keterlibatannya dalam peristiwa tanggal 17 Oktober. Dia diangkat kembali ke posisi itu pada tahun 1955. Pada tahun 1965, sebuah percobaan kudeta terjadi. Kemudian, secara resmi disalahkan pada Partai Komunis Indonesia, PKI. Rumah Nasution diserang, dan putrinya terbunuh. Tetapi, dia berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok dan bersembunyi di kediaman Duta Besar Irak. Dalam gejolak politik berikutnya, dia membantu kenaikan Presiden Soeharto dan diangkat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dia kemudian berselisih dengan Soeharto yang melihatnya sebagai saingan dan dia digulingkan dari kekuasaan. Pada tahun 1971, begitu dia dicopot dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik rezim Orde Baru Soeharto. Meskipun ia dan Soeharto mulai berdamai pada 1990-an. Dia meninggal pada tanggal 5 September tahun 2000 di Jakarta. Setelah menderita stroke dan koma, jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nasution diangkat menjadi seorang pahlawan nasional Indonesia. Nasution merupakan pelopor Dwifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958. Yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil. Tetapi, pada saat yang sama, tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1997 saat ulang tahun ABRI. Nasution dilahirkan di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari keluarga Batak Muslim. Dia adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet, dan kopi. Ayahnya yang religius
dan anggota organisasi Sarekat Islam. Ingin sang anak belajar di sekolah agama. Sementara ibunya ingin dia belajar kedokteran di Batavia. Namun, setelah lulus dari sekolah, pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukit Tinggi, kini SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Dia menempuh studi selama 3 tahun dan tinggal di asrama. Pada tahun 1935, Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi. Di sana, dia tinggal selama 3 tahun. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar. Saat minatnya dalam politik tumbuh, dia diam-diam membeli buku yang ditulis oleh Soekarno dan membacanya dengan teman-temannya. Setelah lulus, pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Dia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Dia kadang-kadang berbicara dengan Soekarno dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian, Nasution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang, di mana dia melanjutkan mengajar, tetapi dia menjadi lebih dan lebih tertarik pada politik dan militer. Pada tahun 1940, Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, dia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September tahun 1940, dia dipromosikan menjadi kopral. 3 bulan kemudian menjadi sersan. Dia kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL). Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution di Surabaya. Dia ditempatkan di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi karena dia takut ditangkap oleh Jepang. Namun, dia kemudian membantu milisi peta yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada bulan Mei tahun 1946, dia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada masa depan. Pada bulan Januari tahun 1948, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Pada tahun 1948, Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR. Setelah Jenderal Sudirman, Nasution segera pergi untuk bekerja dalam peran barunya. Pada bulan April, dia membantu Sudirman mereorganisasi struktur pasukan. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui. Meski bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September tahun 1948 saat peristiwa Madiun.
Kota Madiun, di Jawa Timur, diambil alih oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Musso dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Setelah kabar itu sampai ke markas TKR di Yogyakarta, diadakan pertemuan antara perwira militer senior. Sudirman sangat ingin menghindari kekerasan dan ingin negosiasi dilakukan. Sudirman kemudian menugaskan Letnan Kolonel Soeharto untuk menegosiasikan kesepakatan dengan komunis. Setelah melakukan perjalanannya, Soeharto kembali ke Nasution dan Sudirman untuk melaporkan bahwa segala sesuatu tampak damai. Nasution tidak percaya laporan ini, sementara Sudirman sedang sakit. Nasution sebagai wakil panglima kemudian memutuskan tindakan keras, mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana. Pada tanggal 30 September, Madiun diambil alih oleh pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota Partai Komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober. Diduga dia terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Pemimpin PKI lainnya seperti DN Aidit pergi ke pengasingan di Cina. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan serangan sukses di Yogyakarta dan kemudian mendudukinya. Nasution, bersama-sama dengan TKR dan para komandan lainnya, mundur ke pedesaan untuk melawan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan Belanda. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Sumatera. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI mengembalikan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Sudirman. Pada tahun 1950, Nasution mengambil posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dengan TB Simatupang menggantikan Sudirman yang telah meninggal dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil, tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda, ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno, yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang. Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX. Namun, Bambang Supeno berhasil menemukan dukungan dari kalangan partai oposisi. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat mereka tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat apa yang mereka anggap sebagai campur tangan urusan militer oleh warga sipil. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan, memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer. Pasukan Nasution dan Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Permintaan mereka ke Soekarno adalah mengajukan tuntutan pembubaran DPR. Untuk alasan ini,
Nasution dan Simatupang juga memobilisasi demonstran sipil. Soekarno keluar dari istana kepresidenan dan meyakinkan baik tentara dan warga sipil untuk pulang. Nasution dan Simatupang telah dikalahkan. Nasution dan Simatupang kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Pada bulan Desember tahun 1952, mereka berdua kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas. Ketika dia bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Awalnya buku ini dirilis pada tahun 1953 dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari pada perang gerilya, bersama dengan karya-karya Mao Zedong pada subjek yang sama. Pada tanggal 7 November tahun 1955, setelah 3 tahun pengasingan, Nasution diangkat kembali ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dia segera mulai bekerja pada Angkatan Darat dan strukturnya dengan mengadopsi pendekatan 3 kali lipat. Pendekatan pertama adalah untuk merumuskan sistem tur tugas, sehingga perwira bisa ditempatkan di seluruh negeri dan mendapatkan pengalaman. Pendekatan ini juga akan menghasilkan perwira militer yang lebih profesional, bukannya merasa ikatan pribadi dan loyalitas ke provinsi dan daerah dari mana mereka berasal. Pendekatan kedua Nasution adalah untuk memusatkan pelatihan militer. Semua metode pelatihan pasukan sekarang akan seragam. Bukan komandan daerah yang menyiapkan metode pelatihan pasukan mereka sendiri. Pendekatan ketiga, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan pengaruh militer dan kekuatan, sehingga mampu mengurus dirinya sendiri. Bukan mengandalkan keputusan sipil. Nasution tidak memiliki masalah menerapkan 2 pendekatan pertama. Tetapi, dia harus menunggu untuk menerapkan pendekatan ketiga. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Untuk retorikanya, dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan demokrasi parlementer yang telah diadopsi Indonesia sejak November tahun 1945. Dalam hal ini, dia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara yang tidak lupa cara, di mana warga sipil mengganggu urusan militer. Pada tahun 1952. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957. Setelah menerima pengunduran diri, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan kabinetnya, Soekarno mengumumkan keadaan darurat. Langkah ini tidak hanya mengakhiri peran seremonial Soekarno sebagai presiden, tetapi juga meningkatkan pengaruh dan kekuasaan militer. Dalam pengaturan ini, Panglima Daerah mampu mencampuri urusan sipil seperti ekonomi dan masalah administrasi atas perintah dari Soekarno sendiri. Tentara juga mulai berpartisipasi dalam politik, mengisi posisi yang berkisar dari menteri kabinet hingga gubernur provinsi dan bahkan anggota DPR. Pada bulan Desember tahun 1957, Nasution semakin meningkatkan peran tentara dengan memerintahkan para tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi. Selain meningkatkan peran tentara, langkah ini juga dirancang untuk menghentikan pengaruh PKI yang semakin kuat. Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang akan menjadi dasar bagi doktrin dwifungsi yang pada
rezim Soeharto akan diadopsi. Berbicara di Magelang, Jawa Tengah, Nasution menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi jalan tengah dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut Nasution, ABRI tidak harus di bawah kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendomina bangsa dengan sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Pada akhir 1956, ada tuntutan dari Panglima Daerah di Sumatera untuk otonomi yang lebih di provinsi-provinsi mereka. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, pasukan mulai memberontak, dan pada awal 1957 telah tegas mengambil alih pemerintahan di Sumatera. Kemudian, pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Letkol Ahmad Hussein menyatakan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk menggelar pasukan. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution biasanya telah terlibat dalam memobilisasi pasukan ke Sumatera. Namun, kali ini Kolonel Ahmad Yani yang ditugaskan memimpin pasukan ke sana dan berhasil menumpas pemberontakan. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Indonesia sekarang akan kembali ke UUD 1945 yang asli. Sistem demokrasi parlementer akan berakhir dan Soekarno sekarang adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, sambil terus memegang posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sejak tahun 1956, Nasution telah berusaha untuk membasmi korupsi di Angkatan Darat. Tetapi, kembali berlakunya UUD 1945 tampaknya telah memperbaharui tekadnya. Dalam hal ini, dia percaya bahwa tentara harus memberi contoh untuk seluruh masyarakat. Tidak lama setelah keputusan Soekarno, Nasution mengirim Brigadir Jenderal Sungkono untuk menyelidiki transaksi keuangan dari Kodam 7, Diponegoro dan Panglimanya, Kolonel Soeharto. Temuan Sungkono mengungkapkan bahwa selama menjadi Pangdam, Soeharto telah mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat setempat. Namun, yayasan tersebut didanai melalui pungutan wajib, bukan sumbangan sukarela, dari industri produksi dan layanan. Soeharto juga terlibat dalam barter ilegal. Dia telah membarter gula dengan beras dari Thailand. Nasution ingin mengambil tindakan terhadap Soeharto dan mengusirnya dari militer. Namun, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot Subroto mengintervensi. Gatot telah menjadikan Soeharto berada di bawah sayapnya ketika dia menjadi Pangdam 7 Diponegoro, dan telah melihat bakat dari Soeharto. Gatot meminta Nasution untuk tidak mengusir Soeharto karena bakat Soeharto bisa dikembangkan lebih lanjut. Nasution mendengarkan saran Gatot. Keputusannya adalah untuk mencopot Soeharto dari jabatannya dan menghukumnya dengan mengirimnya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat. Selama perjuangan kemerdekaan, Soekarno selalu menganggap Irian Barat juga termasuk sebagai Indonesia. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat terus menjadi koloni Belanda. Soekarno tidak menyerah dan terus mendorong Irian Barat harus dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia melalui PBB dan melalui Konferensi Asia Afrika, di mana negara-negara yang hadir berjanji untuk mendukung klaim Indonesia. Belanda tetap terus bersikeras. Pada tahun 1960, Soekarno sudah kehabisan kesabaran. Pada bulan Juli, dia bertemu dengan penasihat utamanya, termasuk Nasution.
dan disepakati bahwa Indonesia akan mengejar kebijakan konfrontasi melawan Belanda pada masalah Irian Barat. Sebagai bagian dari persiapan untuk operasi ini, Nasution berpaling ke Soeharto, yang telah menyelesaikan kursus Seskoad pada bulan November 1960. Soeharto, sekarang seorang brigadir jenderal, ditugaskan oleh Nasution untuk membuat unit kekuatan strategis yang akan siap ketika dipanggil untuk melakukan tindakan setiap saat. Soeharto ditempatkan bertugas di gugus tugas ini dan pada bulan Maret tahun 1961, Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat, dibentuk. Dengan Soeharto diangkat sebagai panglimanya, Caduat pada tahun 1963 berubah nama menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Pada awal 1962, Nasution dan Yani adalah komandan keseluruhan yang disebut dengan Operasi Pembebasan Irian Barat, dengan Soeharto yang ditempatkan di Indonesia Timur sebagai komandan lapangan. Pada saat ini, Soekarno mulai melihat PKI sebagai sekutu politik utamanya, bukan tentara lagi, meskipun dia telah menetapkan Indonesia non-blok selama Perang Dingin. Pernyataan bahwa PRRI diberi bantuan oleh Amerika Serikat menyebabkan Soekarno mengadopsi sikap anti-Amerika. Dalam hal ini, dia memiliki PKI sebagai sekutu alami. Bagi PKI, bersekutu dengan Soekarno hanya akan menambah momentum politik sebagai pengaruh mereka terus tumbuh dalam politik Indonesia. Nasution mewaspadai pengaruh PKI atas Soekarno dan pada gilirannya, Soekarno menyadari bahwa Nasution tidak senang tentang pengaruh PKI dan mengambil langkah untuk melemahkan kekuasaannya. Pada bulan Juli tahun 1962, Soekarno mereorganisasi struktur ABRI. Status Kepala Cabang Angkatan Bersenjata sekarang akan ditingkatkan dari Kepala Staf menjadi Panglima. Sebagai Panglima, Kepala Cabang Angkatan Bersenjata akan memiliki kekuatan lebih dan hanya akan menjawab untuk Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI, yang membantu Soekarno sebagai Panglima tertinggi. ABRI adalah Kepala Staf ABRI. Soekarno menunjuk Nasution untuk posisi Kepala Staf ABRI dan menunjuk Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Dengan melakukan ini, Soekarno menurunkan kekuatan Nasution. Sebagai Kepala Staf ABRI dia hanya bertanggung jawab untuk hal-hal administratif saja dan dia tanpa pasukan. Sekarang dalam posisi tak berdaya, Nasution mulai memikirkan cara lain untuk menghentikan momentum PKI. Saat yang tepat datang pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, pada Mei tahun 1963. Nasution, Partai Nasional Indonesia, PNI, serta anggota TNI yang hadir mengajukan mosi bahwa Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup. Alasan di balik ini adalah bahwa dengan ditunjuknya Soekarno sebagai presiden seumur hidup, menjadikan tidak akan adanya pemilu. Dan tanpa pemilu, PKI tidak akan bisa mendapatkan berkuasa tidak peduli berapa banyak partai tumbuh. Akhirnya, Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nasution segera mulai mengembangkan sikap permusuhan terhadap Yani. Keduanya, baik Nasution dan Yani sama-sama anti-komunis. Tetapi sikap mereka terhadap Soekarno berbeda. Nasution mengkritik Soekarno yang dianggap mendukung PKI, sementara Yani, seorang loyalis Soekarno, mengambil sikap yang lebih lembut. Nasution mengkritik sikap lembut Yani dan hubungan antara keduanya memburuk. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, Yani mulai menggantikan komandan daerah yang dekat dengan Nasution dengan mereka yang dekat dengan dirinya. Pada tanggal 13 Januari tahun 1965, sebuah delegasi dari pejabat yang mewakili Nasution dan Yani bertemu dalam upaya untuk mendamaikan perbedaan antara dua jenderal itu. Pertemuan itu gagal mengusahakan Yani untuk menjauhkan diri dari Soekarno.
Tetapi delegasi sepakat untuk mengadakan seminar di mana mereka bisa berbicara tentang iklim politik saat ini dan peran tentara dalam politik. Sebuah dokumen beredar di Jakarta, dijuluki Dokumen Gilchrist. Dokumen itu adalah surat yang mengaku datang dari Duta Besar Britania Raya Andrew Gilchrist, dan menyebutkan, "Teman-teman tentara lokal kami." Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk support selalu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.